Virus corona meluluh lantakan bursa saham di seluruh dunia. Tidak hanya Eropa, Amerika, Asia, bursa Indonesia bahkan kemarin dan hari ini terpaksa kena imbas yang menyebabkan dilakukannya trading halt oleh Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Corona Dahsyat IHSG di halt. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Trading halt kemarin menjadi salah satu sejarah kelam dalam perjalanan IHSG. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dihentikan sementara setelah IHSG anjlok ke 4.895,75 atau 5,01%. Ini terjadi sekitar pukul 15.33, setengah jam sebelum ditutupnya perdagangan kemarin. Nah, kalau kita lihat ketika IHSG dibuka kemarin, ini masih ada di level psikologis 5 ribuan. Lalu di pukul 9.30 di sekitar sini, ini kita lihat ini sudah menurun ke 4.900-an hingga usai perdagangan pertama, lalu sempat naik di pembukaan perdagangan kedua. Lalu kita lihat kemudian ini kembali turun drastis juga mencapai 5,01% dan akhirnya pukul 15.33 resmi di halt hingga akhir perdagangan. Selanjutnya tadi pagi juga sekitar 15 menit setelah pembukaan perdagangan sesi pertama juga IHSG anjlok hingga 5,01%. Untuk itu kembali diberlakukan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia. Sama juga ini waktunya 30 menit juga, jadi hingga sekitar 9.45 waktu Indonesia Barat dan baru dibuka kembali. Dan trading halt ini diberlakukan memang sesuai dengan surat keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia 10 Maret perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. OJK juga memerintahkan BEI untuk menghentikan perdagangan selama 30 menit bila IHSG turun lebih dari 5%. Jadi ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan sama seperti bursa lainnya di seluruh dunia, IHSG juga anjlok akibat 1 sentimen. Kita akan lihat slide berikutnya. Nah, IHSG anjlok akibat 1 sentimen utama yaitu virus corona. Semakin buruk ketika World Health Organization menaikkan status wabah corona dari epidemi menjadi pandemi. Dan Indonesia sendiri sudah memburuk akibat sentimen dari global, ditambah lagi setelah diumumkan ada 1 orang warga negara asing yang meninggal dunia di RSPI Sulianti Saroso akibat corona. Dan setelah itu juga jumlah pasien positif terus bertambah. Total kasus hingga 13 Maret ini lebih dari 128.000 kasus di seluruh dunia dengan angka kematian lebih dari 4.700 jiwa. Dan meskipun yang sembuh sudah lebih banyak yaitu lebih dari 68.000 jiwa, namun tak menutup kenyataan bahwa efeknya ini sudah menghantam perekonomian dunia dengan pemulihan yang diprediksi para ahli juga akan memakan waktu mungkin lebih dari 1 kuartal. Kita lihat IHSG saja, sepekan terakhir ini sudah kehilangan 2 triliun rupiah dan diprediksi masih akan terus terjadi pelemahan hingga ada kejelasan penangkal virus dari Hubei, China ini. Dan selain corona juga perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia ini juga memperparah bursa. Saat ini harga minyak berada di level 30-an dolar Amerika Serikat per barel dan sangat mungkin meninggalkan level psikologis 30-an dan menuju ke level 20-an per barel apabila tidak ada perundingan damai antara Arab Saudi dan juga Rusia. Kita akan lihat slide berikutnya. Jadi ada 2 istilah penghentian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah trading halt. Nah, ini yang pertama dilakukan sepanjang sejarah BEI yaitu penghentian sementara. Artinya penghentian perdagangan ini durasinya mungkin sekitar 15 atau 30 menit. Kalau kemarin dan tadi pagi itu 30 menit. Berapa lama sementaranya? Nah, ini tergantung otoritas yang akan memutuskan. Nah, kalau trading suspend ini artinya seharian. Jadi bisa 1 hari atau 2 hari. IHSG pernah juga mengalami trading suspend. Kapan saja? Nah, kalau kita lihat yang pertama ini adalah pada tahun 2000, yaitu pada 13 September tahun 2000 ini terjadi ledakan bom di lantai P2 gedung BEI. Waktu itu namanya masih BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Nah, ledakan pada saat itu membuat atap BEJ waktu itu sampai roboh dan akhirnya menyebabkan 15 korban tewas. Nah, bomnya waktu itu bersumber dari bahan TNT sebesar 50 kg yang berasal dari sebuah mobil. Ledakan terjadi pada sesi kedua perdagangan yaitu sekitar 30 menit sebelum tutup dan akhirnya meluluh lantakan perdagangan pasar keuangan saat itu. Hasilnya perdagangan dihentikan atau disuspend selama 2 hari yaitu 14 dan 15 September tahun 2000. Tragedi ini membuat IHSG turun waktu itu hingga lebih dari 8% selama sepekan setelahnya. Jadi bisa Anda bayangkan betapa waktu itu situasinya sangat mencekam dan juga psikologis pelaku pasar saat itu seperti apa. Setelah itu pernah juga terjadi sekali lagi, kita akan cek slide berikutnya.
Suspensi berikutnya terjadi pada 8 Oktober 2008. Waktu itu memang keadaan finansial global tertekan hebat akibat adanya krisis mortgage di Amerika Serikat. Nah, krisis tersebut menekan seluruh bursa di dunia dan menyebabkan suspensi IHSG yang dikenal dengan Black Wednesday. Nah, saat itu IHSG anjlok 10,38% atau 168 poin ke posisi 1451 pada saat itu. Jadi waktu itu pada saat pukul 11:08 waktu Indonesia Barat akhirnya saham di BI disuspensi. Saat itu investor ketakutan dan nilai transaksi yang tersisa hanya 988 miliar rupiah. Posisi yang terendah sejak September 2006. Akibatnya suspensi diputuskan dilakukan mulai 8 hingga 9 Oktober dan baru bisa beroperasi normal pada tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 pun IHSG hanya bertengger di level Rp1.451 saja. Mencoba terseok naik waktu itu hingga 1.500-an sampai di 15 Oktober tapi kemudian menurun semakin dalam dan tidak berhasil naik hingga Januari tahun 2009. Dan itu pun belum berhasil kembali ke level 1.500-an. Jadi kalau kita berkaca dari dua suspensi sebelumnya, memang ketika kembali dibuka pun IHSG belum bisa langsung kembali normal seperti sebelumnya. Artinya pelaku pasar ini memerlukan tahapan memang untuk bisa kembali percaya kepada bursa. Dibutuhkan beberapa saat untuk IHSG bisa kembali ke level normal, yang artinya bukan waktu yang sebentar, mungkin saja sampai berbulan-bulan seperti yang kita lihat di tahun 2008 itu. Selain itu trading halt yang diberlakukan kemarin dan hari ini juga mencatatkan sejarah baru pada perjalanan IHSG. Kita sama-sama menjadi saksi dilakukannya penghentian sementara selama 30 menit untuk melindungi IHSG dari kejatuhan akibat sentimen global. Memang tidak hanya IHSG, bursa Wall Street juga sama mengalami trading halt juga beberapa kali. Kita berharap agar virus corona bisa segera berlalu dan tidak menghancurkan harapan investor pada bursa di seluruh dunia. Demikian